Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih seputar calon presiden 2024. Berbagai lembaga survei sudah menganalisa siapakah calon presiden potensial untuk di 2024. Ternyata hasilnya tetap, yaitu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Yaitu 3 nama ini yang digadang-gadang untuk maju di 2024. Dan yang menariknya teman-teman ya, di antara calon presiden ini ada yang sudah mendapatkan tiket, ada juga yang belum. Seperti halnya kalau kita lihat Pak Anies Baswedan sudah mendapatkan tiket untuk maju karena gabungan 3 partai sudah sepakat mengusung Anies, yaitu dari Nasdem, Demokrat, dan PKS. Sementara Ganjar Pranowo juga sudah dapat tiket dari PDIP. PDIP tanpa berkoalisi dengan partai lain ini juga sudah bisa mengusung calon presiden. Sementara Prabowo Subianto sampai hari ini apakah akan maju bersama PKB atau dengan yang lain? Karena informasinya Partai Golkar ini juga ada keinginan untuk bergabung di Prabowo maupun di Muhaimin. Artinya bergabung di koalisi ini, di KIR temannya. Tapi sampai hari ini juga belum fix apakah Golkar akan bergabung dengan KIR yang terdiri dari Gerindra maupun PKB. Nah teman-teman, di grassroots juga sudah mulai ada gesekan-gesekan terkait dukung-mendukung calon presiden 2024. Yang lebih ketara itu adalah pendukung Anies dan pendukung Ganjar Pranowo yang saling menyindir, saling mengoreksi, saling memberikan atensi kepada masing-masing rivalnya yang akan maju di 2024. Seperti halnya ini teman ya, ada beberapa alumni dari perguruan tinggi yang menolak Ganjar Pranowo untuk maju di 2024. Berikut kita tonton video yang satu ini. Kami alumni UNPAD dari berbagai fakultas dan angkatan dengan ini menolak dukungan atas kader PDIP Ganjar Pranowo sebagai calon presiden periode 2024-2029. Penolakan ini didasarkan pada keyakinan bahwa presiden yang akan datang haruslah figur negarawan yang jujur, bermoral, bereputasi, serta memiliki semangat dan tanggung jawab untuk memajukan bangsa dan negara. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait Ganjar Pranowo ternyata ditolak oleh beberapa warga masyarakat untuk maju di 2024. Tetapi di samping itu juga Ganjar Pranowo juga punya pendukung dari PDIP yang mendukung supaya Ganjar maju. Artinya apa? Ada yang menolak, ada yang mendukung seorang tokoh, dan ini saya pikir wajar karena ini sudah di alam demokrasi. Ada yang menolak, ada yang mendukung, ada yang memilih, ada yang tidak memilih. Itu adalah hal yang wajar. Namun kali ini teman, ada hal yang cukup menarik yang akan kita ulas lagi mengenai hasil survei. Hasil survei indikator yang menempatkan Anies Baswedan menang atas Ganjar maupun Prabowo Subianto. Kita lihat teman-teman, berita yang satu ini kita ambil dari detik.com. Survei Capres Indikator di DKI, Anies mendapatkan 42,4%, Ganjar Pranowo 33,2%, Prabowo 16,6%. Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei calon presiden Capres dengan pemilih di Provinsi DKI Jakarta. Hasilnya, Anies Baswedan unggul di DKI Jakarta. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia di Provinsi DKI Jakarta yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Penarikan sampel menggunakan metode multi-stage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel basis sebanyak 820 orang. Kemudian dilakukan oversample di dapil DKI 1 dan DKI 2 menjadi masing-masing 800 responden sehingga total sampel yang dianalisis sebanyak 2060 responden. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel basis sebanyak 820 responden memiliki toleransi kesalahan margin of error MOE sekitar 3,5% pada tingkat kepercayaan 95%. Sampel berasal dari seluruh kota yang terdistribusi secara proporsional.
Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Survei ini dilakukan 24 Februari sampai 3 Maret 2023. Dalam kategori Capres, responden diberikan pertanyaan, bila pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan ibu atau bapak pilih? Adapun hasilnya, top of mind-nya adalah 1. Anies Baswedan 28,0%. Ganjar Pranowo 21,3%, Prabowo Subianto 11,0%, Joko Widodo 5,0%, Ridwan Kamil 2,6%, Agus Harimurti Yudhoyono 1,6%, Erick Thohir 0,9%, Sandiaga Uno 0,8%, Gatot Nurmantio 0,5%, Basuki Cahayapurnama atau Ahok 0,4%, Andika Perkasa 0,3%, Habib Rizik 0,2%, Puan Maharani 0,2%, Mahfud MD 0,1%. Dalam simulasi 10 nama, Anies Baswedan mendapatkan 36,8%, Ganjar Pranowo 29,5% dan Prabowo Subianto 14,3%. Posisi keempat hingga 10 diisi Ridwan Kamil, AHY, Sandiaga Uno, Erick Thohir, Andika Perkasa, Puan Maharani dan Khofifah Indar Parawansa. Kemudian jika disimulasikan menjadi 3 nama, Anies Baswedan kembali unggul. Posisi kedua dan ketiga konsisten ditempati Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Berikut hasilnya, Anies Baswedan 42,4%, Ganjar Pranowo 33,2%, Prabowo Subianto 16,6%, TT atau TJ 7,9%. Pada simulasi 3 nama, Anies Baswedan sedikit menurun. Ganjar stagnan dan Prabowo cenderung menguat, ujar peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, saat merilis hasil survei Kamis 11 Mei 2023. Itu sahabat Enjoy Channel terkait hasil survei. Survei dilakukan di Jakarta, teman ya. Di Jakarta ini Pak Anies Baswedan menang atas Prabowo maupun Ganjar Pranowo. Selisihnya cukup banyak, teman-teman ya. Hasil survei ini Anies Baswedan 42,4%, Ganjar Pranowo 33,2%, Prabowo Subianto 16,6%. Itu artinya Pak Anies Baswedan masih dipercaya di DKI Jakarta. Jadi kalau misalkan Pak Anies ini tidak menjadi atau tidak mencalonkan menjadi calon presiden, ternyata Pak Anies ini kalau maju menjadi gubernur tetap akan terpilih, teman ya. Dipilih menjadi gubernur DKI Jakarta. Cuman masalahnya Pak Anies sekarang itu kan sudah diorbitkan untuk menjadi pemimpin nasional, menjadi calon presiden. Dan di mana-mana sudah mendukung Pak Anies Baswedan calon presiden. Tetapi kalau misalkan tidak bisa menjadi calon presiden, calon gubernur ini kemungkinan besar bisa jadi, teman. Jadi gubernur DKI Jakarta untuk kedua kalinya jika tidak menjadi calon presiden. Tetapi warga masyarakat sudah banyak menentukan pilihan, memilih Pak Anies Baswedan supaya menjadi presiden di Republik Indonesia dengan jargonnya perubahan dan perbaikan. Karena kalau kita lihat di mana-mana di beberapa negara, teman, yang mengusung perubahan ini banyak yang menang. Karena tentu saja kita ingin berubah dari yang tidak baik menjadi yang jauh lebih baik. Itu harapannya, teman. Harapan mengusung calon presiden perubahan. Dan calon presiden perubahan itu adalah di Anies Baswedan. Kalau kita lihat Ganjar maupun Prabowo ini cenderung meneruskan kebijakan-kebijakan dari Pak Jokowi. Tetapi kalau kita melihat Pak Anies Baswedan, ini kecenderungannya melakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan jargonnya yang hari ini, teman, sudah disampaikan di ruang-ruang publik. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.